Kasus kematian Satpam bernama Sumarna yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat kembali memasuki babak baru. Polisi mengungkap adanya dugaan persoalan pribadi yang dialami korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Dugaan tersebut kini menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengungkap motif di balik kematian pria berusia 42 tahun itu. Seperti diketahui, Sumarna ditemukan mengambang dalam kondisi tidak bernyawa pada Jumat 24 Juli 2026. Sejak awal penyelidikan, polisi menduga korban merupakan korban pembunuhan. Namun hingga kini, pelaku masih belum berhasil diungkap dan belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Meski demikian, penyidik terus bekerja dengan memeriksa sedikitnya 15 orang saksi, serta menyusun sejumlah hipotesis untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan, salah satu hal yang sedang didalami adalah dugaan adanya persoalan keuangan yang pernah dihadapi Sumarna sebelum meninggal dunia. Informasi mengenai masalah finansial tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan Kepala Desa setempat kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurut Kepala Desa, Sumarna yang menjabat sebagai Komandan Regu atau Danton Linmas dipercaya memegang uang dana bagi hasil pajak atau DBHP sebagai pengganti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Linmas. Namun hingga peristiwa tragis itu terjadi, uang tersebut diketahui belum sempat dibagikan kepada para anggota. Jumlah uang yang masih berada di tangan korban disebut mencapai sekitar Rp1.050.000 yang diperuntukkan bagi 14 anggota Linmas. Meski demikian, polisi menegaskan informasi tersebut masih didalami dan belum dapat disimpulkan memiliki keterkaitan langsung dengan kasus pembunuhan yang menewaskan Sumarna. Di sisi lain, hasil autopsi juga mengungkap sejumlah temuan penting. Penyidik menduga Sumarna lebih dahulu dibunuh sebelum jasadnya dibuang ke Waduk Jatiluhur. Dugaan itu diperkuat dengan tidak ditemukannya lumpur di paru-paru korban. Selain itu, volume air di paru-paru juga hanya sedikit sehingga mengindikasikan korban tidak meninggal akibat tenggelam. Tim forensik juga menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, mulai dari luka di bagian wajah, kepala belakang hingga bekas ceratan di leher. Tak hanya itu, polisi menemukan 2 borgol di lokasi kejadian. 1 borgol masih terpasang di tangan korban, sementara 1 borgol lainnya ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Ponsel milik Sumarna juga ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Seluruh barang bukti tersebut kini masih dianalisis sebagai bagian dari upaya mengungkap pelaku dan motif di balik kematian Sumarna. Di sisi lain, hasil autopsi juga mengungkap sejumlah temuan penting. Penyidik menduga Sumarna lebih dahulu dibunuh sebelum jasadnya dibuang ke Waduk Jatiluhur. Dugaan itu diperkuat dengan tidak ditemukannya lumpur di paru-paru korban. Selain itu, volume air di paru-paru juga hanya sedikit sehingga mengindikasikan korban tidak meninggal akibat tenggelam. Tim forensik juga menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, mulai dari luka di bagian wajah, kepala belakang hingga bekas ceratan di leher. Tak hanya itu, polisi menemukan 2 borgol di lokasi kejadian. 1 borgol masih terpasang di tangan korban, sementara 1 borgol lainnya ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Ponsel milik Sumarna juga ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Seluruh barang bukti tersebut kini masih dianalisis sebagai bagian dari upaya mengungkap pelaku dan motif di balik kematian Sumarna. Polisi memastikan proses penyelidikan terus berjalan dan meminta masyarakat bersabar hingga seluruh fakta berhasil diungkap secara menyeluruh. Kasus penemuan jenazah Sumarna yang tewas dalam kondisi terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, masih menyelubungi tanda tanya besar. Sempat beredar kabar bahwa korban tewas akibat dibunuh oleh sekelompok anggota geng karena tidak terima ditegur soal aksi vandalisme. Namun fakta terbaru mengungkap bahwa narasi cekcok tersebut tidaklah benar. Berdasarkan cerita Kepala Desa setempat kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Sumarna sebenarnya tidak sedang marah-marah atau terlibat keributan. Di area Tanggul Waduk memang ditemukan banyak coret-coret atau mural bertuliskan nama-nama geng, seperti RPM dan GBR, serta tulisan "Ini Gaya Aing". Saat itu, almarhum Sumarna hanya memanggil sejumlah pemuda untuk menanyakan siapa yang membuat coretan tersebut secara baik-baik. Ia sama sekali tidak menuduh dengan kasar, melainkan hanya berpesan agar tulisan-tulisan itu segera dihapus jika memang mereka pelakunya. Kades memastikan, sama sekali tidak ada cekcok ataupun keributan saat interaksi itu terjadi. Terkait video status WhatsApp yang sempat viral memperlihatkan keluh kesah soal fasilitas waduk yang dicoret-coret, polisi mengonfirmasi bahwa suara dan video tersebut bukanlah milik Sumarna, melainkan dibuat oleh rekan kerjanya. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, membenarkan adanya aksi mural atau vandalisme di lokasi tersebut, dan menyatakan bahwa pihaknya masih mendalaminya dari keterangan para saksi. Hingga Senin 27 Juli 2026, kepolisian menegaskan bahwa belum ada satupun tersangka yang ditetapkan, sekaligus membantah rumor di media sosial yang menyebutkan para pelaku telah diamankan. Meski demikian, penyidikan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Satreskrim Polres Purwakarta telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi kunci, yang terdiri dari keluarga, rekan terdekat, sesama petugas PJT 2, hingga warga di sekitar lokasi kejadian. Selain memeriksa belasan saksi, penyidik juga telah resmi menerima dan mulai menganalisis dokumen hasil autopsi dari RS Sartika Asih Bandung. Kepolisian kini tengah menguji sejumlah hipotesis guna menguak ambir di balik kematian tragis Sumarna. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur, adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026.
Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR," ungkap Kades.